Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatih fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para pemirsa, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Tapi sebelumnya saya sekali lagi mengingatkan agar ketika kita menyimak kajian-kajian ini di hati kita sambil berzikir Allah, 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 Allah terus sambil menyimak. Semoga Allah melimpahkan nur di dalam hati kita, sebagaimana Allah melimpahkan cahaya matahari kepada seluruh muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidri tama'in. Tak ada cabang-cabang dahan, cabang pohon itu bercabang, tumbuh, dan tumbuhnya adalah cabang-cabang kehinaan. Hina itu sangat rendah. Hina dalam arti di sini adalah hina menjadi sangat buruk, ya. Hina di mata Allah. Illa ala bidri toma'in, kecuali dari sebiji yang ditanam. Pohon tumbuh dari biji yang ditanam dan bijinya adalah tomak namanya. Tomak itu adalah berharap pemberian orang lain, pemberian makhluk yang menumbuhkan ketergantungan secara psikologis kita kepada makhluk. Dan ini disebut dengan sebuah kehinaan sebenarnya. Karena apa? Orang merasa tidak bisa hidup kecuali kalau bergantung, tidak berkait atau kerjasama dengan A, B, C, D. Gitu. Orang nggak bisa merasakan kebahagiaan kalau tidak dari A, dengan B, dengan C, dan seterusnya. Itu namanya tomak. Ya, kita ini bekerja sama, kita ini berinteraksi dengan makhluk, tapi jangan sampai hati kita memiliki sebuah harapan bahwa yang disebut bahagia, yang disebut hidup harus bergantung pada si A dan si B, si C. Kenapa ini kok disebut pohon kehinaan, cabang kehinaan? Karena ketergantungan seperti ini menumbuhkan perbudakan sebenarnya. Anda diam-diam memperbudak diri Anda dengan cara menuhankan makhluk. Nah, itulah yang disebut tomak. Ya. Tomak dalam arti di sini berbeda barangkali ya dengan istilah yang sering kita dengar, tamak. Tamak dalam bahasa Indonesia lebih berarti rakus, ya. Tapi sebenarnya itu juga buah dari tomak ini tadi. Bergantung kepada pemberian orang, berharap pemberian, menjadi rakus kemudian. Tapi tomak di sini artinya adalah berharap pemberian makhluk. Itu menumbuhkan ketergantungan yang luar biasa, dan dari situ tumbuh perbudakan yang sungguh hina sebenarnya. Nah, maka jangan sampai itu tumbuh, kan gitu. Karena itu disebutkan ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalq wa tashawwuful qalbi ila ghairir rabb. Bergantungnya hati kepada kekuasaan makhluk.
Ini bukan kemudian kita tidak berinteraksi sosial loh ya. Jangan salah paham. Itu artinya etika berinteraksi sosial harus menghadirkan Allah di situ. Sehingga barokah interaksinya tetap dengan Allah akhirnya. Dan interaksi dengan makhluk tidak membuat terhijab, tertutup kita dengan Allah. Begitu kita tertutup, oh artinya makhluk kita posisikan sebagai Tuhan nanti. Dan ini mungkin berjuta-juta, beratus juta manusia yang mengalami perbudakan ini. Yang harus kita bebaskan bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tomak, ya, tomak. Karena apa? Jati diri Anda hilang ketika itu. Ya, itu artinya izzah, kemuliaan. Kemuliaan itu kan kebalikan kehinaan. Kemuliaan seseorang menjadi runtuh ketika tomak. Waduh, kok bukan saya ya? Kapan ya saya dapat jabatan itu? Berharap tiba-tiba. Kapan ya saya dapat pemberian sesuatu dari si A, si B itu? Anda sedang runtuh ketika itu. Coba Anda renungi sendiri. Misalnya, oh berapa tahun sebenarnya aku diperbudak oleh alam pikiran seperti ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitabnya yang lain, Ibnu Athaillah, kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, ya salah satu kitab beliau yang luar biasa juga. Beliau mengatakan wakun ayyuhal abd ibrahimiyan, jadilah wahai hamba yang meniru Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Waqad qala abuka Ibrahim shalawatullah alaihi wasallam, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang sirna. Ayo kita belajar pada Nabi Ibrahim, maksudnya ketika melihat bintang, oh itu Tuhanku. Bintang hilang, oh, bukan, ada kelihatan bulan, ini Tuhanku. Bulan hilang ganti matahari, oh ini lebih terang, ini Tuhanku. Bintang, bulan, matahari sirna. Ini kan menggambarkan sebuah kilauan-kilauan cahaya yang seringkali mengagetkan diri kita dalam perjalanan spiritual maupun hidup di dunia. Manusia itu ada sebuah harapan klip-klip kayak bintang saja yang muncul dari makhluk. Waduh, ini kita mulai diperbudak nih oleh klip-klip bintang, bintang kehidupan kita yang kita impikan. Nggak taunya makhluk sirna juga oleh, oh ini ada yang lebih besar, wah ada lagi yang lebih gede. Ternyata semuanya sirna. Maka Nabi Ibrahim hanya menginginkan. Nah, beliau mengatakan la uhibbul afilin, aku enggak senang dengan hal yang sirna. Ya. Maka beliau lebih kepada yang menciptakan bintang, bulan, matahari, itulah Tuhan. Itu yang harus menjadi tempat kita bergantung dan berharap. Hal yang sama, ini pelajaran dalam perjalanan rohani kita. Jangan pernah tomak terhadap indahnya pengetahuan. Ilmu itu bisa indah sekali. Anda dibuka rahasia ilmu oleh Allah, indah sekali. Anda bisa terpesona. Yang digambarkan nujumul ilmi. Anda pun bisa terpesona yang lebih gede lagi, yaitu hikmah,
Qamarul hikmah, lebih indah lagi adalah bulan hikmah. Hikmah yang indahnya kayak bulan. Bukan ilmu hikmah loh ya, hikmah. Rahasia yang tersembunyi di balik pengetahuan yang memancarkan nur. Indah. Jangan terpesona. Ada lagi di atas hikmah, ma'rifah. Syumusul ma'rifah, syamsul ma'rifah, matahari ma'rifah. Yang begitu dahsyat. Membuat Anda kalau dalam bahasa Jawa disebut domblong, melongo, terpesona, Nabi Ibrahim, oh bukan itu semua yang aku cari ternyata. Ini bisa terjebak dalam istidraj aku nanti. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hanya ingin menghadap kepada yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini. Bintang bulan. Termasuk aku hanya ingin al-ma'ruf, engkau saja Allah. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana himmah ini, soal himmah hasrat kita. Begitu kita hasrat kita itu pada makhluk, sebenarnya kita terlempar pada kehinaan demi kehinaan. Jadi jangan pernah bangga dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kemuliaan-kemuliaan karomah, dan jangan bangga dengan ma'rifah. Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin. Inilah Rasulullah SAW dalam perjalanan Mi'rajnya seringkali diingatkan oleh Jibril alaihissalam, Muhammad, naik. Jangan terpesona oleh rahasia-rahasia ilahiyah. Naik. Sekarang orang banyak, oh saya cari rahasia Tuhan, saya cari ini. Anda misalnya dibukakan rahasia setetes air oleh Allah. Bisa-bisa Anda pingsan seperti Nabi Musa ketika pingsan saat itu. Karena indahnya pesona. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi seluruh harapan kepada makhluk ini harus kita putus semua dari hati kita. Karena dengan memutus sebuah harapan kepada makhluk, Anda tidak akan Anda baru bisa berharap semuanya kepada Allah. Ar-Roja itu tempatnya roja itu ya Allah, bukan makhluk. Karena semua makhluk berharap pada Tuhan, kenapa kita harus minta tolong kepada yang berharap juga nasibnya sama? Itu loh, segala ciptaan apapun, apakah ya ciptaan itu tampak ataupun ciptaan itu tidak tampak. Nah, maka ini memurnikan sebenarnya tauhid kita. Ya, memurnikan tauhid kita. Jangan sampai kita ini hidup penuh dengan ujian dan kita menikmati jebakan-jebakan itu yang Anda anggap Anda sudah memegang sebuah final, nggak taunya masih berkubang jebakan. Ya, nah, ini mengenaskan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Maka
apa yang menyebabkan munculnya tomak tadi, ketergantungan, pengharapan kepada makhluk. Bahkan pengharapan kepada makhluk, ketergantungan pada menumbuhkan konflik besar di dunia ini. Ya. Konflik sosial, mungkin konflik politik. Ini gara-gara tomak sebenarnya. Manusia memelihara kehinaan. Lalu hidupnya narsis banget. Biar ini, biar itu, biar disebut ini, biar disebut itu. Narsis, konflik akhirnya. Dan itu kehinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadaka syai'un mithlal wahmi. Tidak ada yang menyeret. Nah, ini yang menyebabkan tomak. Tak satu pun yang menyeret Anda kecuali imajinasi, bayangan-bayangan ilusi Anda sendiri. Anda diseret oleh itu. Ilutif. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menyeret kepada tomak itu tadi kecuali ilusi, ilusi demi ilusi. Allah di mana ketika itu? Jangan main-main hidup ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagian para arifun mengatakan la tadhunnu an tadkhulal hadrah al-ilahiyah wa syai'un min waraika yujdzibuka. Janganlah Anda menyangka, berasumsi bahwa Anda sudah hadir di depan Tuhan. Padahal di belakangmu ada sesuatu yang masih menarik dirimu. Jadi, aku sulit sekali hadir di hadapanmu Allah. Ya, karena ada sesuatu yang menarik selain Allah. Yang itu diseret oleh imajinasi-imajinasi ilutif Anda. Maka Allah dengan tegas mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya. Besok harta dan anak tidak ada yang berguna. Itu yang menyeret seseorang untuk imajiner hidupnya. Kecuali yang datang kepada Allah dengan bikol bin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang tidak bergantung kepada selain Allah. Ya, wis ning dunya, di dunia ini, maka Allah menyebut walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi Anda datang kepada Allah itu sendiri. Bukan dengan ketergantungan konco-koncoku, temenku ini, prestasiku, amalku. Enggak, Anda sendiri datang kepada Allah. Hati yang tunggal saja yang menghadap Allah. Ya Allah. Seperti ketika kita dijadikan Allah itu sendiri awalnya. Sendiri. Baik, saya kira demikian saudara sekalian, ya. Mari kita refleksi pada diri kita masing-masing, karena Allah itu tunggal, ganjil tunggal. Innallaha witrun yuhibbul witra. Mencintai hati yang sendiri. Hati yang sendiri, hati yang bebas dari ketergantungan. Jadi kalau seluruh makhluk, kepentingan, macam-macam mulai masuk di hati, cepat istighfar kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar dari datangnya makhluk yang mau menguasai hatiku. Karena ini bisa menumbuhkan tomakku, ya Allah. Harus kita istighfari. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.